Hari ini, semua husky mendapat tugas. Mereka harus membawa seorang ilmuwan ke Gunung Melbourne untuk mencari meteorit jatuh. Sebelum berangkat, Jerry memperkenalkan semua sifat husky. Dia adalah Maya. Tenaga dan kecerdasannya adalah yang terbaik, bertugas memimpin tim. Dan dia adalah Max. Dia memiliki dasar bagus, tapi otaknya sedikit serak. Setelah memperkenalkan semuanya, Jerry membawa ke kereta luncur. Dan semua anjing berlari menarik kereta seluncur setelah mendengar perintah Jerry. Akhirnya mereka sampai setelah puluhan kilometer berlari. Lapisan es di sini penuh retakan. Jerry harus berbelok, tapi Max tidak mendengar perintah. Kereta seluncur hilang kendali dan jatuh ke dalam air. Untungnya, Jerry langsung menarik ilmuwan itu naik. Esoknya, akhirnya mereka tiba di tujuan. Tiba-tiba mendapat info dari stasiun penelitian bahwa angin badai mendekat. Mereka harus segera pergi. Tapi ilmuwan itu tidak mau. Jerry tak bisa melawannya dan bertahan beberapa saat lagi. Setelah setengah hari, ilmuwan itu akhirnya menemukan. Mereka pun segera pergi. Jerry berhenti untuk mengecek kondisi anjing. Ilmuwan itu tidak sengaja dan jatuh meluncur. Tulang kakinya patah. Lapisan es tiba-tiba retak. Dia langsung jatuh ke dalam air es. Jerry segera membawa anjing ke bawah dan Maya mengikat tali di tubuh ilmuwan. Lalu Jerry dan husky menariknya. Akhirnya ilmuwan itu selamat. Badai salju pun menyerang. Jerry tak dapat melihat arah dengan jelas. Maya pun memimpin mereka untuk pulang. Teman-teman Jerry sangat khawatir bahkan ingin pergi mencarinya. Tapi kondisi tidak memungkinkan mereka pergi. Saat malam mereka masih tak dapat menghubungi Jerry. Katie yang khawatir melihat keluar. Tiba-tiba bayangan Jerry muncul di depan. Ilmuwan itu koma. Jari tangan Jerry pun menghitam. Badai salju semakin kencang. Mereka harus segera pergi dari sana. Tapi karena keterbatasan helikopter, mereka harus meninggalkan semua husky. Tapi bagian pusat berjanji pada Jerry akan datang menjemput mereka. Tak terduga, cuaca semakin buruk. Rencana penyelamatan ditunda. Harus menunggu setengah tahun setelah badai. Semua husky sudah lapar selama 15 hari. Tiba-tiba sekumpulan camar di depan. Maya pun menyerang dari belakang. Lalu semua burung camar terbang ketakutan. Husky yang menjaga langsung bersiap menangkap. Burung camar berhasil ditangkap. Mereka bertahan hidup dengan memangsa camar selama 2 bulan. Malamnya muncul aurora di langit. Mereka yang baru pertama kali melihat langsung bersemangat. Mereka berlari dalam bayangan aurora. Tiba-tiba seekor husky jatuh ke jurang. Luka parah, tak dapat bangun. Maya yang melihatnya langsung menghangatkannya. Esoknya dia tetap terbaring. 4 bulan berlalu, dan camar sudah habis ditangkap. Mereka tidak menemukan makanan satupun, terpaksa memakan salju. Tiba-tiba, Maya menemukan sebuah rumah. Di dalam ada banyak makanan. Masalah makan sementara diselesaikan. Demi membawa pulang husky, Jerry mencari stasiun TV. Semua orang menyuruhnya menyerah. Tapi semua husky itu adalah segalanya bagi Jerry. Lalu dia ingin menyewa perahu ke Antartika. Pemilik kapal merasa dia gila dan tidak ingin menyewakan. Di saat Jerry terpuruk, Katie dan temannya muncul di hadapannya. Dan juga sebuah helikopter dan kapal pemecah es. Akhirnya mereka sampai di pinggir Antartika. Tapi lapisan es di sini sangat tebal. Mereka tak dapat menyeberangnya lagi dengan kapal. Jarak ke camp masih 100 km. Tidak dapat ke sana hanya dengan helikopter. Temannya memberikan ide. Mereka dapat terbang 50 km ke stasiun material, lalu memakai kendaraan ke camp penelitian. Mereka segera berangkat. Kamu pasti tidak pernah melihat husky sepintar ini. Dia berjalan ke arah macan laut dan memprovokasinya, bahkan mencuri makanannya. Dia segera mengejarnya. Lalu husky yang berjaga di belakang langsung mendapat kesempatan untuk makan. Macan laut itu segera kembali. Maya yang tidak terjaga langsung digigit. Husky yang melihat langsung maju menyerang. Di bawah serangan 5 husky, macan laut itu segera kembali. Setelah 2 bulan, semua makanan sudah habis. Pergerakan Maya pun melambat. Dia sudah tak dapat ikut mangsa. Max pun memberikan makanan untuknya. Maya tidak makan, malah memberikan posisi pemimpin pada Max. Max melihat temannya dan sekali lagi memberikan makanan untuk Maya. Maya yang seperti tahu harinya tak banyak menolak makanan. Max yang tak tahu harus bagaimana hanya menemaninya. Jerry yang mengendari truk akhirnya sampai di camp penelitian. Jerry yang melihat gelang anjing pun merasa was-was. Dia menarik gelang perlahan, tiba-tiba merasa berat dan tak dapat ditarik. Dia pun menggali tumpukan salju. Ada husky yang mati kedinginan di dalam. Jerry pun merasa sangat sedih. Lalu dia menarik keluar gelang yang tersisa. Tapi yang muncul di hadapannya adalah gelang yang sudah rusak. Husky yang mendengar suara langsung berlari ke arah Jerry. Jerry sangat senang. Lalu mereka bersiap untuk pergi. Tapi Max malah tak mau naik, menggonggong pada Jerry dan berlari. Jerry segera mengejarnya. Setelah melewati lereng salju, dia melihat Maya yang terbaring. Jerry mengira Maya meninggalkannya. Tapi Maya sadar. Jerry pun menggendongnya dan balik ke helikopter. It Below adalah film tahun 2006 dan diangkat dari kisah nyata pada tahun 1958. Saat itu ada 15 anjing husky yang terdampar. Tim pencarian ke camp penelitian. Ternyata masih ada 2 husky yang hidup. Meskipun tidak tahu cara mereka bertahan, tapi ini juga menjamin husky dapat menemukan bakat keturunan di lingkungan yang dingin.